Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Isharyadi, NIM 23162, kelas 3C. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan modul praktikum modul 4, menampilkan tabel MAC address switch. Dan langsung saja kita mulai. Di sini ada topologinya ya. Kita kurang lebih perlu menyusun seperti yang ada di topologi. Jadi kita susun dulu ya. Ini kita perlu 2 buah switch dan juga 2 buah PC. Lalu setelah itu kita mengganti semua nama dari semua perangkatnya ya. Ini jadi S1, yang satu ini jadi S2. Ini PC-nya jadi PC A dan juga PC B. Ini PC A dan yang satunya ini PC B. Nah, lalu kita kabelkan semua perangkat ya, dari switch 1 ke PC A F06 menggunakan kabel copper straight through. Ini F0. Lalu dari switch 2 kita pilih F yang Fast Ethernet 018. Ini F0 juga. Lalu buat nyambungin kedua switchnya kita perlu kabel crossover, dan di sini F01 sesuai yang ada di modulnya. Ini F01 juga. Nah, pengkabelannya sudah. Jadi selanjutnya kita lihat tabel pengalamatannya. Kurang lebih ini informasi yang akan kita masukkan nanti ya, seperti IP address dan juga interface-nya nih yang kita perlu setting nanti. Nah, lalu langsung saja ke kebutuhan perangkat. 2 switch Cisco 2960 juga ya ini. Lalu 2 PC-nya juga ada 2 ini. Lalu kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat. Berarti kita perlu kabel konsol yang warnanya biru muda ini. Kita pasang dari PC A ke switch 1, dan yang satunya juga dari PC B ke switch 1 juga. Switch 2 maksudnya. Nah, sudah. Lalu lanjut ke kabel Ethernet seperti diperlihatkan. Kabel Ethernet ya, sudah. Langsung ke latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah 1, kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Kita sudah kabelkan. Langsung ke langkah kedua, konfigurasikan host PC host. Jadi kita perlu membuka PC hostnya ya, dan juga kita perlu memasukkan IP address dari PC hostnya masing-masing. Kita perlu buka desktop, lalu IP configuration, dan di kolom IPv4 address itu kita masukkan IP address yang sudah disediakan ya. Kita tinggal copy lalu paste. Nah, sudah. Kita lanjut yang PCB. Pakai cara yang sama. Kita tinggal copy aja lalu paste. Nah, sudah. Lanjut ke yang selanjutnya, inisialisasi dan muat ulang switch jika diperlukan. Kita tidak perlu ya. Lalu langkah 4, konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Jadi kita perlu membuka switch yang pertama ya, dari PC A, lalu terminal. Oke. Nah, kita ketik enter. Lalu ketik enable buat mengizinkan ya. Enable, lalu kita masukkan configure terminal dan ngasih nama buat hostname-nya S1 ya, sesuai yang ada di modul. Lalu kita masukkan interface-nya VLAN 1, dan kita masukkan IP address dari switch satunya ya. Switch satunya IP address-nya kita lihat ya. Nah, ini kita copy aja, lalu di sini kita paste. Lalu selanjutnya subnet mask-nya kita masukkan juga 2550 ya, sama semua. Lalu selanjutnya kita masukkan no shutdown dan kita exit aja. Nah, selanjutnya kita berikan Cisco sebagai password. Jadi kita perlu memasukkan line console ya, line console
lalu kita masukkan password Cisco, login, exit, lalu selanjutnya yang VTY. Jadi kita perlu masukin line VTY 015, lalu password Cisco, login, exit, dan enable secret class. Nah, lalu kita exit aja, dan jangan lupa ya kita ketik ya, copy running config startup config, enter. Oke, sudah. Lanjut ke yang switch 2 ya. Kurang lebih caranya sama, kita tinggal mungkin yang menggantinya itu kita ganti yang IP address-nya. Jadi kita pakai sama enable configure terminal hostname S2 karena kita yang nyeting yang S2 ya. Lalu interface-nya sama VLAN 1 sesuai yang ada di tabel ya. VLAN 1 kalau nggak salah. Ya, VLAN 1. Lalu IP address-nya. IP address dari switch 2 kita copy aja. Kita paste, lalu ketik subnet mask-nya ya sama. Lalu no shutdown, lalu exit, dan kita pakai sama ya, berikan Cisco, berarti password Cisco masuk ke konsol, password Cisco, login, exit, lalu line VTY 015 ya setelah Cisco nya, lalu passwordnya juga Cisco, login, exit, dan enable secret class, dan juga exit lagi, dan kita ketik lagi copy running config, jangan lupa tanda garisnya dia, startup config. Oke, sudah. Jadi ini sudah latihan 1, lanjut ke latihan yang kedua. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig all. Jadi kita perlu buka ipconfig dari PC A dulu ya. Maksudnya buka command prompt. Nah, sini kita ketik ipconfig spasi all. Nah, sudah muncul. Pertanyaannya MAC address dari PC A. MAC address dari PC A ini ya, yang saya blok ini kita copy aja dulu. Lalu kita tulis di sini aja ya. Kok gini ya. Nah, lalu yang B kita masuk ke PC yang B juga, ketik sama ya, buka command prompt ipconfig spasi all. Nah, tempatnya sama, barisnya sama, kita copy dan paste. Oh, di bawah ini ya. Jadi jawabannya masing-masing MAC address dari PC A nya ini, dan yang PC B nya ini ya. Mungkin ini formatnya nggak rapi ya, coba dirapikan dulu biar ganjil. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masuk ke konsol dari switch 1 dan S2, ketikkan perintah show interface F01. Jadi kita perlu masuk ke konsol dari switch 1, lalu kita ketik show interface F01. Nah, sudah muncul. Lalu pertanyaannya, pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau BIA-nya? MAC address dari S1 Fast Ethernet-nya. Baris kedua berarti ini ya. Nah, BIA-nya ini ya, yang ada tulisan itu. Sebentar di blok. Nah, yang saya blok ini. Kita copy aja dan kita paste. Nah, lalu yang MAC address S2 berarti kita masuk ke switch 2 ya.
masuk ke terminal dan ngetik perintah yang sama. Sebentar, apa tadi perintah? Show interface F01. Nah, tempatnya sama ini ya, kita copy aja dan kita paste di pertanyaannya. Nah, untuk jawabannya masing-masing ini ya. Untuk MAC address S1 yang ini, dan yang kedua yang ini. Oke, lanjut ke yang langkah kedua. Tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch S2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi dengan jaringan. Bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 menggunakan modus privilege exec. Kita sudah tadi ya pas awal-awal itu. Lalu lanjut ke yang nomor 2. Modus privilege exec, ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Kita masuk ke S2. Ini sudah ada S2 ya. Kita enter. Nah, lalu kita ketik show MAC address table. Nah, sudah muncul pertanyaan, meski di sana belum ada komunikasi jaringan. Oke, pertanyaan, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam table MAC address? Tuliskan. Ada. Ini ada satu ya, yang terekam di table MAC address-nya. Kita tuliskan aja ya. Sebentar, kena pencet tadi. Oke, buat jawabannya ditaruh bawah. Kasih kanan. Nah, ini jawabannya nomor 1. Lalu yang kedua, MAC address apa yang direkam dalam table itu? Ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana? Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. MAC address yang direkam dalam tabel itu kita lihat dulu, B901. Sepertinya ada di switch 1. Sebentar. Nah, B9, oh ya, yang ada di switch 1 sepertinya. Nah ya, itu ada yang F01, MAC address-nya B901, berarti device name-nya S1 ya. Berarti buat jawabannya ke port switch dan ke perangkat mana? Ini ke, buat jawabannya ke switch 1. Kita copy aja ya, biar lebih jelas gitu. Nah, untuk yang kedua jawabannya ini ya. Lalu yang ketiga, jika Anda sebelumnya tidak merekam apa ini, kok nggak kelihatan, MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Oke, untuk jawabannya, dapatkan ini bekerja dalam semua skenario. Jadi untuk jawabannya itu kita tinggal mengarahkan cursor ya ke switch-nya seperti yang tadi kita lakukan itu, dan mencari yang sama persis dari MAC address-nya gitu. Kurang lebih ya itu jawabannya. Sebentar. Kita perlu mengarahkan cursor ke tiap perangkat dan sampai keluar listnya dan mengecek apakah MAC address-nya itu sama persis, dan bisa disimpulkan dari situ. Dan untuk
bekerja dalam semua skenario itu bisa. Namun jika skenario yang terjadi itu jumlah switchnya ada banyak, ya kita perlu mengeceknya satu persatu juga. Jumlah perangkatnya ada banyak, berarti kita perlu mengeceknya satu persatu juga. Kurang lebih jawabannya yang itu ya, ini yang pertanyaan yang ketiga itu. Nah, lalu lanjut ke langkah yang ketiga, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Jadi kita perlu masuk ke S2 lagi ya. Kita masukin perintah clear clear MAC address table dynamic, tekan enter. Typo ya, salah nulis. Clear MAC address table dynamic. Nah, sudah. Dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table lagi. Jadi kita dengan cepat ya. Sudah dengan cepat muncul pertanyaan, apakah table MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Untuk jawabannya ini ada ya, MAC address-nya ini sama ya, muncul wujudnya sama MAC address-nya. Kita jawab ada. Lalu tunggu 10 detik dan tekan enter. Sepertinya ini pertanyaan jadi satu. Sebentar. Ini ada kesalahan. Nah, gini. Oke, diulang aja jawabannya. Yang pertama, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Jawabannya ada. Lalu, adakah MAC address lain yang tercantum di sana? Di sini nggak ada ya, berarti tidak ada. Tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam table MAC address? Oke, kita ketik dulu ya. Dan kita tunggu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enter. Nah, kita lihat apakah ada alamat baru dalam tabel MAC address-nya. Kita coba lihat. Untuk jawabannya tidak ada ya. Masih sama saja seperti yang tadi awal. Nah, langkah 4, dari PCB ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB kita membuka command prompt dan ngetik ARPA. Berarti kita sudah masuk PCB ya, tinggal buka enter. Terus nah, kita ketik perintah ping perangkat pada jaringan dan amati tabel dari MAC address dari switch. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARPA. Berarti kita ngetik ARP spasi -A. No ARP in trace phone. Pertanyaan, tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Jawabannya tidak ada. Ini tulisannya no ARP in trace phone. Untuk nomor 1 jawabannya ini. Nah, lalu lanjut ke nomor 2, dari command prompt PCB lakukan ping ke PCA S1 dan S2. Jadi dari pertanyaan kedua ini kita perlu melakukan ping ya. Dari PCB ngeping ke PCA. Jadi kita ping
dari IP dari PCA S1 dan S2 nya. Jadi kita masukkan lagi, kita ngeping yang PCA, lalu selanjutnya yang switch 1 ya, 11 ya IP address-nya. Oke, masih loading, ada tulisan RTO. Lalu switch 2 kita ngeping 12. Ada RTO juga. Pertanyaan, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabelan dan konfigurasi IP Anda. Oke, untuk balasan ini ada loss 1 ya, dari switch 1 dan juga switch 2 nya. Berarti sepertinya ini ada kesalahan dalam pengkabelan dan konfigurasi IP. Oke, untuk IP sepertinya sudah benar ya. Berarti kemungkinan ini pengkabelannya yang salah. Sepertinya kita coba menggunakan satu kabel saja. Oke, kita sudah coba menghapus satu kabelnya. Berarti kita coba mapping ulang lagi dari yang semua perangkatnya, dari yang awal. Lalu kita mapping yang switch 1, lalu yang switch 2 ya. Nah, kali ini setelah kabel konsolnya ini dihapus 1, ini tidak ada yang loss ya, sukses semua ini. Jadi jawabannya, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jawabannya iya. Itu jawabannya iya. Jadi nomor 2 jawabannya iya. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3 ya. Dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Jadi dari konsol S2 masukkan perintah show MAC address table. Jadi kita perlu membuka konsolnya. Sudah muncul ya ini show MAC address table nya. Pertanyaan, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam table MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Untuk jawabannya, ini menambahkan baru ya. Yang sebelumnya itu cuma 1, sekarang nambah 3. Lalu alamat dan perangkat mana? Oke, untuk jawabannya, apakah switch? Jawabannya iya. Iya, menambahkan alamat MAC baru ke dalam table. Untuk alamatnya, yang pertama itu B901. Berarti kita coba cari yang B901. Nah, ini yang B901 ini yang ke switch 1 ya. S1 dari interface S1 ya, biar lebih jelas ya. Interface dari S1 nya dan jika demikian ia menambah alamat. Itu jawaban. Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Untuk alamatnya kita coba lihat di sini ya. Nah, lalu yang kedua 7747
7 berarti kita coba cek satu-satu. Oh iya, 747 ini sama ya, ada di interface dari S1 nya. Kita copy, paste. Kayaknya sebelum di copy, paste. Lalu yang ketiga CD99. Nah, yang CD99 ini ada di PC yang B, PC B dari CD99. Lalu yang keempat 00557D0 57D0 di PCA ya. Kurang lebih jawaban dari pertanyaan yang nomor 3 ini, jawabannya ini. Saya blok dulu. Nah, kurang lebih itu jawabannya yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Dari PCB bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARPA. Dari PCB buka command prompt dan ketik lagi perintah ARP. Sudah diketik. Pertanyaan, apakah couch ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Revisi ya untuk yang nomor 2 ini. Ini ternyata kan tadi kita ngeceknya VLAN, itu ada keterangan VLAN di itunya, berarti ini dari VLAN S1 nya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 4 lagi. Itu jawabannya iya. Touch ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping. Pertanyaan pertama jawabannya ini yang saya blok ya. Nah, lalu yang kedua, pada jaringan Ethernet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun touch ARP dan catch dari tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Untuk jawabannya yang pertama itu apabila jaringannya itu lebih besar, tantangan MAC address-nya revisi. Jawaban yang pertama itu pengiriman paketnya akan lebih lambat ya, tantangan yang pertama. Lalu tantangan yang kedua yaitu apabila ada error itu akan sulit untuk memastikan. Lalu yang ketiga biasanya sih membutuhkan waktu konfigurasi yang lumayan lama. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau yang lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.